Oke, video ini saya buat menyambung dua video yang telah saya upload kemarin-kemarin ya. Kalau kemarin itu bahwa bahasa Indonesia itu ternyata terkenal ya, dan dipelajari di 56 negara di dunia, dan beberapa ratus lembaga pendidikan dunia itu ternyata mempelajari bahasa Indonesia. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang ketemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka aku akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Ya, kita patut bangga dengan Indonesia. Nah, video kali ini akan saya kasihkan informasi lagi bahwa biar kita semakin bangga lagi sebagai warga negara Indonesia. Oh ya, video yang kemarin juga ya, yang tato itu ya, bahwa Indonesia itu negara yang sangat nyaman banget ya, karena ketika Anda bertato nggak ada yang orang yang gimana itu ya, dibanding kita mungkin Anda bertato dan hidup di Jepang ya. Jadi Anda patut bersyukur, dan kali ini video ini saya buat untuk menambah rasa syukur Anda lagi. Oke, apa itu? Nah ya begini, seperti kita ketahui bahwa Indonesia secara resmi ya cuman mengakui satu mata uang yang sah dipergunakan untuk jual beli di Indonesia, yaitu rupiah. Tapi faktanya begini, ternyata rupiah itu tidak hanya bisa digunakan di Indonesia saja. Ada beberapa negara tetangga kita yang kita itu sah ya bertransaksi di negara tersebut dan tetap menggunakan rupiah, nggak pakai kita ke money changer untuk menukarkan uang, itu nggak perlu. Jadi langsung kita jual beli langsung pakai rupiah. Nah, di manakah negara yang menerima rupiah sebagai alat transaksi yang sah? Oke. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like, and share Beras Mentah channel untuk supaya channel ini bisa terus memberikan informasi, inspirasi atau motivasi dari orang atau tempat kejadian di sekitar kita. Oke. Yang pertama adalah Timor Leste. Kita ketahui bahwa dulu Timor Leste adalah bagian dari kita ya, tapi akhirnya memutuskan untuk berdiri dan menjadi negara sendiri. Di Timor Leste itu secara resmi memang mengakui mata uangnya pakai dolar Amerika ya, tapi sampai hari ini rupiah masih bisa digunakan untuk transaksi di sana. Jadi kita kalau mungkin suatu saat nanti kita jalan-jalan ke Timor Leste, nggak usah bawa kita menukarkan uang, nggak perlu, nggak usah pakai dolar, nggak apa-apa. Jadi kita langsung aja pakai rupiah, itu masih diterima. Karena pakai dolar Amerika, jadi Gus mengikuti dolar Amerika ya. Jadi mungkin sekitar satu dolarnya 14 atau 15 ribuan gitu ya. Bagaimana untuk harga makanan di sana seporsi kalau dirupiahkan sekitar 42 ribuan lah kalau dirupiahkan. Jadi ya mungkin 2 kali lipat dibanding kita yang hidup di Karsidenan Kediri sini ya. Jadi ya sekitar 2 kali lipatan lah. Oke, negara kedua yang menerima rupiah sebagai alat tukar yang sah yaitu Papua Nugini. Papua Nugini adalah negara persemakmuran Inggris yang berada di Pulau Papua sana ya. Jadi saya lupa kalau dulu ada nggak, ada ya provinsi atau Papua itu ada ya, Papua Nugini ya. Tapi setelah saya searching lebih lanjut, ternyata Papua Nugini itu sebuah negara, atau mungkin ada negara Papua Nugini, ada provinsi Papua Nugini, mungkin begitu ya. Nanti saya update lagi mungkin. Nah, di
Papua Nugini itu sebenarnya secara sah menggunakan mata uang yang disebut kina ya. Itu kan masih tetanggaan juga sama kita. Dengan perbandingan kurs satu kina itu sekitar 0,0023 rupiah ya. Dan saya barusan searching di sana agak mahal. Ketika kita makan itu seporsi sekitar kalau dirupiahkan sekitar 130 ribuan. Nah, tapi ya suatu saat nanti kalau kita kaya dan kita refreshing ke Papua Nugini, harga segitu nggak masalah ya. Dan kita nggak perlu repot-repot ke money changer. Kita tetap bawa aja rupiah sebanyak-banyaknya dan kita akan bisa menikmati suasana Papua Nugini di sana. Oke, negara ketiga yang menerima rupiah sebagai alat transaksi, ya Timor Leste, Papua Nugini mepet sama kita. Dan negara ketiga adalah Malaysia. Karena gini, saya searching ternyata Malaysia itu di beberapa wilayah walaupun nggak semua bagian Malaysia itu menerima rupiah, tapi beberapa wilayah Malaysia itu menerima rupiah sebagai transaksi yang sah, terutama di mal-mal, di tempat apa namanya ya, pusat oleh-oleh itu mereka menerima rupiah sebagai alat transaksi yang sah. Itu dikarenakan ternyata begini, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Ternyata masyarakat kita itu banyak sekali yang gimana ya, melancong, bisa di apa ya namanya ya, berlibur ke Malaysia. Ternyata banyak sekali ya, saking banyaknya itulah akhirnya di sana menerima mata uang rupiah sebagai alat transaksinya. Dan selain itu karena banyak warga kita yang bekerja di sana sebagai negara imigran ya, tenaga imigran ya. Jadi karena banyaknya Indonesia Malaysia yang hidup di sana, jadi akhirnya beberapa mal-mal dan tempat pusat oleh-oleh itu menerima rupiah sebagai alat transaksinya. Oke, negara yang keempat adalah Thailand ya. Thailand sebenarnya apa ya, mereka menggunakan mata uang apa ya, ada yang tahu ya? Baht ya. Secara resmi negara Thailand menggunakan mata uang baht dengan kurs satu rupiah ya, itu 0,0023 baht. Saya sempat searching juga bahwa di Thailand sana misalnya kita pengen makan itu kalau dirupiahkan sekitar 13.000 untuk nasi sayur. Jadi ya mirip-mirip sama di Kediri sini ya, mirip-mirip banget. Jadi terjangkau banget. Itu karena ternyata warga negara Indonesia banyak juga yang berlibur ke Thailand. Ayo, siapa mungkin suatu saat nanti yang pengen melancong ke Thailand, nggak usah perlu ke money changer, kita bawa rupiah saja sebanyak-banyaknya dan harga makanan di sana ternyata sama dengan di Kediri. Asik. Oke, negara selanjutnya yang menerima rupiah sebagai alat transaksi yang sah yaitu Arab Saudi. Ya, kalau video kemarin saya sampaikan bahwa di sana bahasa Indonesia sudah seperti bahasa sehari-hari sana ya. Ternyata banyak pedagang-pedagang itu yang dari Indonesia dan banyak warga sana yang belajar bahasa Indonesia juga. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa setiap tahunnya, bahkan kalau setiap tahun haji ya, kalau umroh kan sewaktu-waktu ada. Jadi warga negara Indonesia itu di Arab Saudi itu seperti apa ya, kita main ke tetangga lah. Dan saking banyaknya akhirnya ada sejenis apa ya, pergeseran budaya gitu ya, hampir-hampir sama gitu ya, budayanya jadi
hampir-hampir nyatu, terutama budaya dalam artian bahasa ya. Bahasa itu jadi warga sana itu banyak yang mempelajari bahasa Indonesia karena warga negara Indonesia itu bisa dibilang nomor sekian ya, paling banyak yang biasa pergi ke sana. Dan ternyata di sana rupiah juga diterima sebagai alat tukar yang sah di sana. Selain bahasa Indonesia, ternyata di Arab Saudi, kalau Anda suatu saat nanti umroh atau haji, amin ya, amin. Kita nggak perlu semua uang yang kita bawa itu kita tukarkan ke rial ya. Jadi ya sebagian dipakai belanja di sana itu pakai rupiah aja nggak apa-apa. Dengan kurs 1:0,0024, jadi ya sekitar sekitar gitu ya. Jadi nggak terlalu berbanding banyak dibanding negara-negara yang saya sebutkan tadi kan 0,0023, 0,0023, 24 dan sebagainya, dan rial kursnya 1:0,0024. Nggak terlalu signifikan selisihnya. Terus cuman kalau di Arab Saudi kita agak boros sedikit dibanding Thailand atau Malaysia atau mungkin Timur Leste ya. Di sana sekali makan kita memerlukan uang sekitar 102.000 per porsi. Oke, ini sedikit informasi bahwa kenapa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa menjadikan kita lebih bersyukur. Ternyata nggak hanya bahasa Indonesia, ternyata mata uang kita juga diterima di yang saya ketahui, sementara itu 5 negara tersebut kita bisa membelanjakan uang rupiah untuk kebutuhan sehari-hari di sana. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan saya terutama ya. Suatu saat nanti kita mungkin jalan-jalan bareng dan kita bawa rupiah aja sebanyak-banyaknya dan kita menikmati liburan. Oke? Oh ya, terima kasih saya ucapkan buat yang sudah setia menonton, dan yang belum jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel. Terima kasih, dan kita harus tetap bangga sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Dadah.